semua, perkenalkan saya Vicky Melania Rahmat, mahasiswa aktif semester 5 di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Dan di video kali ini, saya akan membahas mengenai self-love atau mencintai diri sendiri. Tonton terus ya. Pernah gak sih kamu mengkritik dirimu ketika melakukan kesalahan? Misalnya, masa gini aja gak bisa sih? Apa yang aku bisa lakuin? Atau cuma hidup, gak guna banget sih aku jadi orang. Dan kalimat-kalimat negatif lainnya yang berbicara di dalam kepala. Tanpa kamu sadari, kata-kata yang menghakimi itu terus-menerus keluar di dalam kepala, yang diakibatkan karena kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Self-love atau mencintai diri sendiri sering dianggap oleh beberapa orang sebagai sifat yang egois ataupun narsis, padahal sebenarnya tidak. Orang yang memiliki self-love berbeda dengan orang yang narsis, di mana narsis merupakan perilaku orang yang mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Mereka cenderung egois dan menganggap dirinya yang paling benar. Sementara orang yang memiliki self-love adalah dia yang mampu menghargai dirinya sendiri, mampu berteman dan berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga ia menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Mencintai diri sendiri berarti sebuah pemahaman terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita menerima, mencintai, dan memperlakukan diri sendiri. Menerima serta mencintai secara utuh baik keadaan fisik, psikologis, maupun spiritual. Selalu ingin memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik. Menghormati, mengapresiasi diri, dan memiliki rasa puas dalam hidup melalui usaha-usaha yang telah dilakukan. Lalu, seberapa penting sih self-love itu? Sebenarnya, self-love merupakan kunci utama kebahagiaan di dalam hidup. Dengan mencintai diri sendiri, kita akan memiliki pandangan hidup yang lebih positif. Pastinya, dengan kita belajar menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita akan merasa lebih bersyukur, karena kita tidak akan terus terpaku dengan kekurangan. Justru bersyukur karena di balik kekurangan itu kita masih memiliki kelebihan, sehingga perasaan bahagia dapat tercipta secara sederhana. Kita juga akan menjadi pribadi yang lebih fokus pada tujuan dan nilai hidup, serta berusaha memenuhi hidup melalui upaya kita sendiri, sehingga kita tidak akan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang biasanya akan membuat kita merasa minder, merasa tidak mampu, dan merasa sangat kurang daripada yang lain. Rendahnya harga diri dan kurangnya mencintai diri sendiri akan berdampak pada kecenderungan upaya bunuh diri. Mencintai diri sendiri juga bisa didefinisikan sebagai kepercayaan diri dan keyakinan tentang bagaimana orang lain menganggap diri sendiri. Depresi, putus asa, dan harga diri yang rendah bisa menjadi faktor terjadinya bunuh diri. Maka dari itu, penting untuk kita mencintai diri sendiri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri. Dengan self-love, maka kita akan terhindar dari stres dan depresi, dan kita dapat lebih bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Misalnya, dalam menghadapi masalah, kita akan lebih terkontrol dan percaya diri dengan diri sendiri bahwa semua dapat dilewati dan semua akan baik-baik saja. Bukan malah kita terpaku pada masalah yang malah akan menyakiti diri kita sendiri dengan mengurung diri di dalam kamar, tidak memperhatikan pola makan, dan bahkan melakukan self-harm. Bisa dibayangkan, jika kita tidak mencintai diri sendiri, kita tidak akan berani menolak ajakan orang-orang sekitar yang akan membawa dampak negatif pada kita, sehingga kita dapat terjerumus dalam lingkungan atau hubungan yang toksik. Kemampuan dalam melakukan self-love akan berbanding lurus dengan kemampuan menerima cinta dari orang lain, karena orang yang tidak memiliki self-love akan sulit menjalin hubungan dengan orang lain, diakibatkan pikiran negatif yang ada di dalam dirinya. Dia selalu mengelilingi isi kepala seperti, apakah aku pantas untuk dicintai? Mereka yang tidak memiliki self-love akan terus merasa tidak aman dan insecure. Akibat yang ditimbulkan dari perasaan tidak aman ini adalah mereka akan lari dari masalah, jatuh tenggelam dalam kesedihan mereka, dan mereka akan cenderung sulit untuk mengontrol emosi sehingga mudah memiliki konflik dengan orang
suatu kala dapat membuat kita semakin putus asa dan masuk ke dalam lubang depresi. Bahkan tidak sedikit bisa sampai self-harm dan melakukan percobaan bunuh diri karena benci terhadap diri sendiri. Untuk mencapai self-love memang membutuhkan proses yang panjang. Namun, berikut ada beberapa cara yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan self-love. Yang pertama, ciptakan ritual self-love. Ritual self-love bisa disebut dengan me time, di mana kamu bisa mengesampingkan padatnya rutinitas sehari-hari dengan melakukan me time, walau hanya 15 menit, seperti memakai masker wajah. Ciptakan ritual yang benar-benar kamu sukai dan kamu nikmati setiap prosesnya saat sedang melakukannya. Yang kedua, membuat daftar hal-hal positif yang ada dalam hidup. Untuk mencintai orang lain, kamu harus terlebih dahulu mencintai dirimu sendiri. Maka tulislah hal positif yang ada dalam hidup, dan setelah selesai ditulis, baca kembali tulisan tersebut. Maka akan membuatmu lebih mudah untuk mencintai diri sendiri. Yang ketiga, menjalin relasi. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dengan berada di lingkungan orang-orang yang positif, maka secara tidak langsung energi positif itu akan menular. Berkumpul dengan teman, berbagi cerita, berbagi pengalaman dapat membantu kita dalam membuat target-target self-love itu tercapai. Dan yang keempat, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Berhentilah untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena pada dasarnya kita setiap individu diciptakan berbeda-beda, dan pada dasarnya individu itu unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Terlebih jika membandingkan dengan kehidupan di sosial media, karena apa yang tampak di sosial media, apa yang tampak di dunia maya belum tentu sesuai dengan dunia nyata. Yang kelima, menghargai tubuh. Kita perlu menghargai tubuh dengan memperlakukan tubuh yang baik, maka akan meningkatkan self-love kita. Penuhi asupan nutrisi, kelola pola hidup kita, sehingga kita akan memberi energi positif terhadap tubuh. Jangan melakukan tubuh dengan tujuan agar dapat dilihat orang dengan lebih baik, namun dengan tujuan untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang keenam, lakukan sesuatu yang disukai. Melakukan hal yang disukai dapat meningkatkan self-love, seperti melakukan hobi, traveling misalnya, menulis, bernyanyi, dan sebagainya, di mana hormon rasa senang kita akan meningkat dan membuat kita dapat lebih mencintai diri sendiri. Yang ketujuh, temukan tempat yang dapat membuat bahagia. Pikirkan tempat yang dapat membuat bahagia, misalnya wilayah pegunungan yang dikelilingi pohon hijau yang rindang, atau pergi ke pantai berpasir putih yang akan membuatmu sekiranya tenang. Yang kedelapan, membersihkan kamar dan lingkungan. Dengan membersihkan kamar, maka kamar akan terlihat rapi, terlihat lebih nyaman, dan akan mempengaruhi pikiran kita agar kita lebih mencintai diri sendiri dan apa yang telah kita miliki. Yang kesembilan, olahraga. Olahraga tidak hanya dapat membuat tubuh kita sehat, namun juga dapat mempengaruhi kinerja otak kita. Dengan olahraga, self-control dan self-love kita akan meningkat. Tubuh yang sehat akan menunjukkan bahwa kita sudah mencintai diri kita sendiri. Yang ke-10, meningkatkan spiritualitas. Iman atau keyakinan merupakan fondasi yang kuat dalam self-love kita, apapun keyakinan. Dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, akan membangun intuisi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan akan membuatmu lebih menghargai diri sendiri. Yuk teman-teman, mulai nikmati dan maknai hidup kita secara positif dengan lebih mencintai diri sendiri. Dan dengan self-love, kita juga dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Jadi, tidak peduli siapa dirimu, dari mana asalmu, apa warna kulitmu, apa jenis kelaminmu, kamu harus mencintai dirimu sendiri untuk siapa dirimu dan untuk orang yang ingin menjadi kamu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.